Oke, kita mulai ya konselnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tahun baru. Hari Selamat ini tahun spesial baru. banget. Yes, temanya adalah New Year, New Spirit. Nanti bakal dibawakan sama Omul dan Tante Novi. Sebelumnya, selamat tahun baru dulu buat semuanya. Hai, tadi yang baru join. Mungkin tadi hari ya. Cinat juga, Jen, hai, selamat tahun baru. Kita sebelum mulai komsel, kita mau berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa bareng-bareng. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, bersyukur untuk berkat yang terus Engkau curahkan bagi kehidupan kami, di mana sekarang saat ini kami pun masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama Tuhan dalam komsel pemuda malam ini. Sekian minggu kita sudah tidak berjumpa, dan malam ini kami kembali ingin bersekutu bersama di dalam pengajaran-Mu juga ya Tuhan, dan kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi dan setia terus dalam firman-Mu. Dan di tahun yang baru ini kami juga bersyukur untuk teman-teman yang hari dalam komsel ini masih setia berkumpul bersama di sini. Kiranya kami juga dapat bertumbuh dan berproses bersama-sama di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, halo. Wow, halo siapa nih? Halo Kak Duma. Welcome. Oke. Madeline nih kayaknya. Ya? Madeline kayaknya, isinya Madeline. Atau Kak Duma. Madeline. Iya, Dari kayaknya. Oh, halo Madeline. Iya, Madeline. Hai. Madeline nama If. Halo Tante. Oke, halo. Welcome Halo, Kak to Teo. komsel. Kak Teo. Natasha. Hai, welcome back to komsel kita. Hari ini komsel pertama kita setelah menginjak tahun 2021 nih teman-teman. Ya, rasanya gimana nih? Coba, aku mau tanya dulu. Bagaimana rasanya nih teman-teman? Ini baru 2 minggu ya, baru tanggal 15 Januari. Setelah melewati 2 minggu, apa sih rasanya? Coba satu kata. Dari aku deh, aku mungkin rasanya menegangkan ya. Lumayan menegangkan. Kayak insecure gitu. Kalau aku. Kalau yang lain gimana? Agnes. Rasanya setelah melewati. Cinadia lelah. Oh, Cinadia, hai. Kalau Agnes kayaknya penuh kejutan. Penuh kejutan. Oh, 2 kata ya, Kak? Ya? Penuh kejutan. 2 kata. Kalau Kak Selin gimana, Kak Selin? Satu kata yang menggambarkan 2 minggu ini ketika memasuki 2021. Enjoy. Wow, oke. Enjoy banget ya. Mungkin, siapa ya? Kalau Theo deh. Kalau gue kaget juga. Satu kata. Kaget. Ada beberapa hal yang mengejutkan dalam arti yang ke arah yang baik ada, ke arah yang enggak juga ada. Oke, siap. Kaget. Jadi unpredictable ya. Menegangkan. Ya. Dan dalam 2 minggu gitu, jadi baru mulai banget jadi baru banget, benar-benar. Banyak kejadian. Yang bikin kaget gitu ya. Kaget. Ya, oke. Thank you banget teman-teman yang udah kasih pendapatnya. Emang benar-benar ya, sebenarnya pasti ketika kita menginjakkan tahun 2021 ini mungkin banyak pas 2020-nya tuh banyak keinginan ya, atau wish yang kayak 2021 gue pengen gini lah, 2021 wish-nya semoga ya pastinya lebih baik daripada 2020. Malam ini kita akan bahas tema yang tadi udah aku jawab, yang tadi aku udah sebutin, New Year, New Spirit. Nah, apapun yang terjadi di 2020 kemarin, rasanya berat banget ya, teman-teman, ya nggak sih? Pasti mungkin lebih cenderung ke arah berat karena adanya pandemi itu yang benar-benar semua orang nggak tahu itu bakal terjadi di 2020 itu. Dan rasanya kok kayaknya endless ya, kayak nggak tahu titik selesainya kapan, dan sampai sekarang pun belum juga selesai. Dan banyak aspek yang kena dampaknya juga dari pandemi COVID kemarin yang terjadi tahun 2020. Dan sempat berpikir nggak sih kayak pas kemarin
mungkin tanggal-tanggal 31 Desember gitu ya, kayak menjelang-jelang 2021 tuh sempat mikir kayak apa ya yang bakal terjadi 2021. Sempat mikir nggak sih kayak merenung gitu yang kayak bakal lebih baik nggak ya atau bahkan makin buruk. Ya nggak sih, kayak kita nggak tahu gitu. Banyak banget kekhawatiran, ketakutan kita gitu. Dan bahkan pikiran negatif yang ada di otak kita itu juga ya nggak dipungkirin lah, pasti kayak ada aja gitu. Nah ini aja belum apa-apa ya, belum sebulan kita udah bisa banyak lihat banget berita-berita yang membuat kita mengelus dada. Kayak kemarin, bencana yang bikin satu negeri ini berduka, Sriwijaya Air. Itu kayak, wow gitu loh, yang kayak kebayang nggak sih gimana rasanya apa yang menghadapi situasi itu gitu. Terus, tadi siang gue baca ada bencana alam di Majene, di Sulawesi Barat, itu gede banget, 6,2 skala Richter, itu gede banget sih. Dan tadi sore baca berita tentang status kasus COVID per hari ini itu paling tinggi di antara hari-hari yang pernah udah dijalani, 12.000 kasus. Oh my God, itu kayak pas itu tuh kayak, hah kok kayaknya kemarin kok baru berdoa ya kayak, ya Tuhan pengen nih 2021 seperti ini, pengen 2021 kok rasanya ya dengan harapan pengen lebih baik lah, kayaknya udah ada vaksin, udah ada mungkin berita-berita yang bikin kita kayak, oh kayaknya bisa nih diselesaikan gitu, ada apa ya, ada penyelesaiannya, tapi kok ada harapan-harapan gitu lah ya pasti, tapi kok rasanya baru 2 minggu nih kita ngejalanin kayak, wah gimana ya, apalagi kalau dengar tema hari ini New Year, New Spirit. Aduh, spirit. Gimana ya cara gue mempunyai spirit yang baik dan bagus gitu untuk menghadapi 2021. Mungkin teman-teman juga sempat berpikir gitu juga ya. Nah, apa yang bakal terjadi 2021, kita pun juga nggak tahu nih, teman-teman, masih ada 11 bulan ke depan, masih panjang. Dan nggak mungkin dong kita dipenuhin apa ya kayak pemikiran negatif, ketakutan dan kekhawatiran kita yang ini baru mulai loh, kita udah punya pemikiran kayak gitu. Nah, hari ini kita bakalan cari tahu soal new spirit, gimana cara kita menumbuhkan new spirit itu di tahun yang baru ini, teman-teman. Tahun 2021 masih cukup panjang. Kita bakalan ngebahas soal spirit itu sendiri yang pastinya spesial banget hari ini. Pembicara kita itu dari pasangan inspiratif, yaitu Omul dan Tante Novi, yang kalau teman-teman pasti di sini udah tahu ceritanya bagaimana mereka di 2020 itu mungkin jadi tahun terberat ya, Omul dan Tante, untuk bisa berjuang dalam situasi ngelawan pandemi COVID itu sendiri. Itu benar-benar nggak mudah untuk ada di situasi itu, tapi ya rasanya senang banget juga sih bisa ngelihat Omul dan Tante Novi di sini bakalan sharing sama kita. Thank God juga udah lebih baik ya Omul dan Tante Novi situasi dan kondisinya. Bersyukur banget juga kita bisa punya kesempatan buat nanti bisa dengerin langsung dari Tante Novi dan Omul gimana sih cara untuk bisa tetap dapetin spirit yang berjuang gitu, yang tetap semangat di dalam sebuah masalah yang dihadapin gitu. Nah teman-teman, kita pastinya mau tahu banget ya gimana caranya, seperti apa gitu. Nanti kita bakalan sharing bareng dan teman-teman juga kita bakalan diskusi bareng ya, bahas sama-sama gimana sih cara kita bisa terus ada di dalam spirit yang baru nih, spirit yang pastinya semangat terus, dan walaupun di tengah masalah yang bakal nanti kita hadapin di 2021, kita harus tetap punya kita nggak boleh tenggelam gitu di dalam kekhawatiran, ketakutan itu gitu. Emang kayaknya kalau diomongin kayaknya gampang ya, cuman ya kita harus bisa teman-teman, perlahan-lahan. Yuk teman-teman, bentar lagi kita mau mendengarkan sharing dari Omul dan Tante Novi. Aku langsung persilahkan aja ya waktu dan tempat untuk Omul dan Tante Novi mulai sharingnya. Oke, selamat malam Omul. Thank you Tata. Thank you. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam.
Malam Om. Selamat malam. Sudah berdoa, tapi kita mau mempersiapkan diri lagi. Yuk kita berdoa sebentar ya. Mari. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali saat ini dan kami menyiapkan diri untuk menggumuli firman Tuhan, sekaligus belajar untuk mencoba melihat spiritualitas hidup kami. Tuhan, kami bersandar kepada Allah. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Dalam anugerah dan pertolongan Bapa di sorga, kami bersandar dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, Om sama Tante mau ini dulu ya, mau share screen ya. Oke, sudah. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Udah, Om. Om. Oke ya. Good. Nah, kita berbicara soal New Year dan New Spirit. Jadi ini sebuah apa namanya ya? Sebuah tema yang relevan, up to date. Tapi harus diakui ini nggak gampang gitu. Tidak mudah karena ketika berbicara soal New Spirit, maka kita kan mesti mendeteksi yang old spirit itu yang seperti apa gitu kan berarti kan ya. Apakah memang ada old spirit, ada new spirit? Mungkin baiknya gini, kami cerita sedikit dulu tentang bagaimana spiritualitas masa lalu dan spiritualitas masa kini kami, gitu kan ya. Nanti teman-teman mesti merespons juga dengan sebuah spiritualitas teman-teman masa lalu, masa kini. Kita akan menulis nanti di dalam ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan apa namanya itu annotation-nya ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, karena sebenarnya mulai Januari 2020 kami itu sudah agak was-was karena pada waktu itu kami akan menghadiri pernikahan keponakan yang pertama kan, yang kedua juga pernikahan Helen ya di Sydney waktu itu. Sebenarnya yang menjadi bahan pergumulan kami pada waktu itu berangkat jangan itu terus, tapi tiket disediakan udah ada gitu ya. Yang kami gumuli begini, kalau misalnya nih tiba-tiba nih kami berangkat, lalu tiba-tiba Australia lockdown gitu. Kebayang nggak teman-teman? Sampai hari ini kami jadi warga yang apa namanya, terlunta-lunta di sana. Mau gimana? Semua sarana kami ada di Jakarta kan, dan nggak kebayang aja memikirkan bagaimana si opa gitu ya. Bagaimana? Pokoknya serba bagaimana. Ya syukur semua lewat. Lalu yang kedua juga memikirkan waktu itu pernikahan Koyochi. Tanggal 8 Maret ya. Waduh, ini kalau kemudian di Bali terus kita lockdown gitu. Bali lockdown, dan pada waktu itu Bali sudah sepi sekali. Seminggu sebelum itu, Om ke Bali kan, singgah di Bali. Kami di Bali. Waduh, sepi sekali. Bali itu bukan seperti Bali yang kita kenal. Sepi banget gitu. Wah, bingung. Nah, di tengah-tengah proses seperti itu, kemudian secara tiba-tiba kami harus mengalami sebuah situasi yang berubah total. Karena tiba-tiba kuliah virtual. Teman-teman kami ini lumayan gaptek, gitu kan. Tiba-tiba harus pakai Zoom. Wah, itu dilatih menggunakan Zoom. Dilatih menggunakan Zoom di kampus. Dan berhasil, lalu kita mencoba menjadi familiar dengan itu. Nah, yang paling ekstrim adalah ketika justru dekat-dekat hari ulang tahunnya Om gitu, itu divonis COVID. Itu kata itu betul-betul kami hindari masuk ke ruang lingkup kepala kami gitu. Itu sebabnya kami pernah dibilang sama orang, ini lebay banget gitu ya. Tingkat kehati-hatiannya itu sangat tinggi gitu. Pernah terjadi di bulan Oktober itu awal-awal Oktober, kami melayani
Om dalam hal itu melayani pelayanan kedukaan seorang bayi yang meninggal. Waktu ditanya setelah sampai di sana, tiba-tiba ini meninggal karena apa? Panas tinggi Pak, sampai 39. Waduh, stres banget tuh. Mana nggak pakai face shield gitu. Ini serba terbatas. Dan yang paling ekstrim adalah itu kejadiannya di Kapuk Muara. Perumahannya perumahan padat penduduk. Jadi satu lorong itu kira-kira 60 meteran, itu diisi 10 rumah. Kebayang nggak teman-teman? Di dalamnya itu isinya cuma 2,5 kali 2,5 meter, kayak kos-kosan gitu. Lalu itu tinggal suami istri sama anak yang meninggal ini. Dan yang lebih ekstrim lagi, Om kan sangat fasih dengan budaya se-Indonesia ya, fasih banget gitu. Maksudnya fasih banget tuh mendalami. Ini orang-orang Timor, kalau dibilang Pak gitu, ini adat, kita makan dulu. Kita nggak boleh nolak. Bayangkan teman-teman di masa COVID, kamarnya cuma 2,5 kali 2,5 meter, kami dikumpulkan ada 10 orang, di situ ada Om Endang juga, ada Om Indra juga pada waktu itu. Dikumpulkan di situ, lalu berkumpul 10 orang, lalu kami makan sop ayam dengan nasi, dengan pakai sendok mereka gitu. Kebayang nggak sih gitu ya? Lalu nggak ada protokol dan mereka tuh satu pun tidak ada yang pakai masker. Wah itu duk gitu ya, bener-bener luar biasa. Itu awal Oktober. Lalu setelah itu kemudian Opa sakit, Om sempat curiga, waduh ini si Opa terpapar saya nih, OTG jangan-jangan kan? Tapi ternyata enggak, Opa negatif. Walaupun sempat diisolasi 1 minggu. Tapi kemudian 1 bulan dia di rumah sakit. Nah ini pergumulan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi itu, kemudian masuk ke tanggal 8 November, tanggal 7-nya, Om melayani kebaktian kedukaan lagi di Cileungsi, dan di sana pun tidak ada protokol, pegang mic-nya tidak pakai protokol gitu kan ya, 1 mic untuk semua, orang semua bicara tanpa sarung tangan, wah udah deh pokoknya seru banget dah gitu. Dan kemudian pulang dari sana demam, lalu tinggi sekali sampai 38,5, udah nggak tahan. Tadinya bisa diatasi, biasanya kan diatasi dengan cara sendiri ya. Wah ini protokol sudah nggak ada deh, semua hand sanitizer, semua segala macam nggak bisa kena. Lalu di swab dan positif. Nah itulah momentum yang sangat mengerikan, menakutkan gitu ya. Kami kemudian meninggalkan rumah ini dalam keadaan kosong, si Opa di rumah sakit, lalu Opanya nggak diberitahu kalau kami sakit gitu. Tapi kan dia nanya terus, ini kok nggak datang-datang nih anak gitu ya. Gimana itu 3 minggu dirawat dari tanggal 13 sampai tanggal 30 November. Dan baru kemudian diberitahu COVID, Opa, kaget dia. Lalu yang lebih ekstrim lagi, tanggal 21 November ya, Opanya harus pulang dari rumah sakit. Lah, mau dibawa kemana? Waduh, itu benar-benar membingungkan. Tapi kami mendapat pertolongan yang Tuhan tunjuk melalui rekan pendeta di Tangerang, di Serpong. Dia punya panti jompo, sehingga Opa bisa diinapkan lah di sana ya, selama hampir 1 bulan, 21 November sampai 21 Desember. Opanya udah nanya terus, ini kok nggak dijemput-jemput gitu, kapan dijemputnya gitu. Mana pada waktu itu harus juga kontrol ke dokter. Bisa dibayangkan ya, ke dokter itu mesti dibawa ambulans ke rumah sakit Cengkareng, dari Cengkareng kemudian dibawa lagi ke sana. Dan itu kan berarti sewa ambulans, menyiapkan tenaga medisnya gitu. Wah, pokoknya sementara kami masih di rumah sakit. Jadi wah, luar biasa crowded. Lalu yang ekstrim satu lagi, pada waktu itu Om sedang sesak gitu, tapi tidak pakai oksigen, cuman mungkin karena nggak mau ngomong juga, risih soalnya pakai oksigen itu. Padahal bahaya loh, itu jangan ditiru ya. Kalau lagi gitu mesti ngomong ke dokter atau ke suster supaya dipasangi oksigen. Rekan pendeta emeritus yang juga mengajar bersama
sakit COVID, lalu meninggal hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Wah, itu gemeteran loh. Wah, sesak sekali nafas. Nangis nggak bisa, mau teriak nggak bisa gitu. Nafas itu ditarik masuk nggak bisa, dibuang keluar juga nggak bisa. Itu serba bingung gitu ya, sesak sekali dan sulit. Nah, tapi kemudian itu pengalaman yang membuat kemudian jadi belajar melihat kehidupan manusia itu mesti diproses sedemikian rupa. Sehingga secara pribadi Om menyebut dalam konteks seperti itu, di masa lampau yang berat itu namanya spiritualitas keberserahan. Jadi spiritnya sungguh-sungguh berserah. Kita ini nggak ada apa-apanya sudah. Dan spirit itu mesti dipelihara. Tetapi keberserahan itu tidak boleh kemudian menjadi kebergantungan. Mesti ada satu spirit usaha keras untuk maju. Nah, itu dulu sebagai pengantar. Tante Novi mau menyampaikan sesuatu. Ya, saya mau mulai dari pemahaman saya tentang spiritualitas itu sendiri, gitu ya. Bahwa ternyata spiritualitas itu kan melampaui dari yang kita pahami sebagai iman. Karena menurut saya spiritualitas itu bukan sekadar kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga harus mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus tampak melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kita. Nah, yang tadi Omul sampaikan terkait dengan pengalaman kami, memang saya merasa kalau orang tanya, kan saya sempat juga waktu ucapan Selamat Natal mungkin teman-teman juga mendengarkan gitu ya, bahwa ketika memasuki masa Natal itu kami sendiri juga wah apa nih ya temanya gitu kan ya, karena memang mengakhiri tahun kemarin itu kami rasa begitu banyak masalah bertubi-tubi gitu ya, beruntun, mulai dari OPA seperti tadi yang Omul sampaikan. Nah, ada satu pengalaman yang menurut saya itu menjadi pengalaman berharga bagi saya pribadi waktu mengalami COVID ya. Jadi teman-teman, pertama kan kami ke Wisma Atlet dulu, gitu ya. Nah, waktu di Wisma Atlet itu hari pertama ya keadaan baik-baik aja. Kami masih bisa ikut olahraga pagi, masih foto sana sini gitu kan ya. Terus lihat surprise dengan begitu banyak orang di Wisma Atlet gitu kan. Tapi juga di satu pihak miris juga melihat waduh banyak sekali, apalagi ada yang bawa anak-anak kecil, yang anak-anak balita tuh ada beberapa gitu kan. Ada juga yang sekeluarga mereka ada di situ gitu. Nah, memasuki hari kedua waktu saya mulai sesak itu suasana udah mulai berubah ya untuk kami tentu saja. Karena apa? Karena saya kemudian terpisahkan oleh Omul dan juga oleh Michelle. Ada di satu ruangan khusus yang memang harus memakai oksigen gitu kan ya. Walaupun oksigennya di ruangan itu tidak permanen, artinya pakai tabung yang setiap 2 jam itu habis ya. Jadi saya betul-betul sangat bergantung sekali kepada oksigen. Saya sempat pada saat itu ketika itu kan kayak di nurse station ya, di samping kamar kami itu ada kamar juga yang dipakai untuk suster-suster di lantai itu untuk mengukur suhu, membagikan obat dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ingat saya pengen buang air kecil ya, ke toilet di kamar situ. Tapi memang Omul mengatakan bahwa toiletnya itu kotor. Tapi saya bilang, aduh saya nggak bisa, nggak akan kuat kalau ke kamar sendiri gitu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, saya harus ke situ gitu. Karena memang jaraknya dekat ya, yang paling dekat. Karena saya membayangkan ini oksigen nggak bisa dilepaskan gitu loh. Nah, Omul dengan niat yang baik mencoba untuk membersihkan dalam arti disemprot gitu loh, kamar mandi itu. Nah, pakai desinfektan kan. Nah, tapi rupanya mungkin kebanyakan ya. Jadi waktu saya masuk kan tidak pakai oksigen tuh, lepas dulu oksigennya gitu kan ya. Sebenarnya sih nggak jauh, kira-kira berapa meter ya? 3 meter. Sekitar 3 meter lah gitu ya. Lalu saya begitu masuk, saya duduk. Jadi bayangkan teman-teman, hidung ini sesak, tapi juga pingin pipis gitu loh.
Jadi yang ada itu saya kayak mencari udara itu susah sekali, sampai saya teriak-teriak, saya bilang, aduh sesak, nggak ada udara saya gitu. Tapi nggak bisa kalau saya kembali ke kamar karena udah pengen pipis gitu. Jadi saya duduk di kloset itu sambil pipis, sambil aduh nggak kuat, nggak ada udara. Udah panik sekali saya gitu loh. Kayak orang apa ya? Kalau saya kan bisa berenang, tapi saya membayangkan orang yang kalau nyelam gitu kan, kalau berenang kan saya suka nyelam juga, nahan nafas gitu kan ya. Jadi saya merasa ketika nafas itu sudah mulai habis itu kan di sini sakit gitu ya. Lalu cepat-cepat saya akhiri pipis itu, langsung saya ke kamar, sudah pakai oksigen, tapi saya masih kayak menggapai-gapai gitu loh. Sama masih mengatakan, aduh sesak. Akhirnya Omul, lalu datang juga perawat, tarik nafas Bu, atur nafas. Nah pada saat itu sebenarnya saya sudah mulai merasa, aduh Tuhan, berakhirlah hidup saya gitu kan ya, karena tidak bisa bernafas sama sekali, padahal itu oksigen sudah ini, sampai saya bilang ini nggak ada udaranya, udah panik. Tapi si perawatnya kemudian periksa, ada bu, terus Omul juga bilang, tarik nafas, tenang, jangan panik, tarik nafas. Nah itu sudah terlewati lah pada waktu itu gitu ya. Lalu karena memang saya harus masuk HCU di Wisma Atlet dan tidak ada, karena masih antri gitu ya, lalu kami pindah. Nah singkat cerita gini teman-teman, ketika di Cikini, saya mengalami satu yang saya selalu merasa bahwa itu bagian dari pergumulan iman yang saya rasakan, gitu kan ya. Saya ingat pada saat itu ada beberapa hal yang mengganggu pemikiran saya. Pertama, terkait dengan Opa. Waktu itu kami dapat kabar Opa harus dibawa ke ICU untuk diperiksa kondisi jantungnya. Karena ternyata jantungnya itu hanya berfungsi 20%. Ya. Lalu pada saat yang sama Opa itu juga kan sudah selesai pemeriksaan di ICU dan sebagainya, nah dia itu mau dikeluarkan gitu, artinya sudah boleh keluar, sudah boleh pulang dari rumah sakit. Nah saya juga terpikirkan gitu ya, karena apa? Aduh ini adik saya bisa nggak? Karena memang adik saya yang diminta untuk mengurusi keluarnya Opa dan dibawa ke panti yang tadi Omul sampaikan gitu kan. Nah selama ini teman-teman kami berdua yang mengatur semuanya gitu loh, terkait dengan pemeriksaan Opa, kontrol Opa, semuanya, karena memang Opa kan tinggal bersama dengan kami ya, jadi kami semua atur. Termasuk saya juga tipe orang yang, karena mungkin kami sendiri hanya berdua, sekian lama saya juga ikut bersama dengan keluarga, jadi mengatur gitu loh. Artinya kalau misalnya, adik saya mau kemana, kakak saya mau kemana, ponakan, apa semuanya, oke, bagaimana, begini, karena kami selalu mendiskusikan segala sesuatu gitu ya. Nah pada malam itu saya betul-betul ini semua sudah stres saya gitu loh. Saya stres sekali karena banyak sekali yang harus dipikirkan, mulai dari Opa yang kondisi jantungnya, Opa juga harus keluar gitu kan. Sampai tekanan saya itu pada waktu itu 170 atau 175/114. Saya itu suster yang masuk sekitar jam 7 tensi, lalu dia mengatakan, aduh ibu ketinggian. Udah Bu, jangan pikirkan dulu keluarga, ibu harus fokus dengan kondisi ibu. Iya suster, saya gitu. Tapi pada saat itu teman-teman, saya juga takut karena tensi saya yang begitu tinggi, tapi juga dalam kondisi sesak, karena di Cikini itu pada waktu itu saya masih pakai oksigen gitu ya. Jadi saya hanya tidur di tempat tidur itu, lalu saya WA kakaknya Omul, karena kakaknya Omul itu bisa terapi jarak jauh, saya kirim di grup keluarga Omul, saya katakan, kok tolong saya tensinya naik, lalu sesak, minta tolong di terapi jarak jauh. Sudah akhirnya si Koko ini, ya nanti dicoba. Nah pada saat itu saya berdoa gitu kan ya, saya berbicara pada Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan tolong saya, tolong supaya pikiran saya ini tidak penuh di sini memikirkan Opa dan sebagainya. Karena pada waktu itu teman-teman saya khawatirnya saya stroke gitu loh, karena tinggi gitu ya tensi saya. Jadi saya hanya bilang, Tuhan tolong Tuhan bantu saya untuk mengurangi pemikiran saya supaya tidak, ini di kepala saya soalnya udah mulai panas gitu kan. Nah kalau saya sekarang ditanya, saya selalu mengatakan bahwa ini bagian dari pergumulan iman saya. Jadi pada waktu itu setengah sadar sebenarnya, di dalam kondisi saya rebahan, sambil saya bicara sama Tuhan, saya minta tolong Tuhan, tolong saya bantu supaya ini bisa terselesaikan, supaya jangan sampai saya semuanya harus saya pikirkan.
Nah, pada waktu itu teman-teman setengah sadar, saya rasa gitu loh, di belakang saya, ini saya sudah cerita di persiapan guru sekolah minggu ya, saya rasa di belakang saya tuh kayak ada, di tulang belakang itu kayak ada jari yang jalan gitu, tek gitu ke atas. Nah, sambil saya rasa itu, saya nggak ngomong sama Om Mul, saya diem aja karena saya takut bergerak gitu loh pada waktu itu gitu kan, karena tensi tinggi dan sesak. Jadi saya diem saja, tapi saya rasa di punggung saya itu kayak ada jari yang bergerak. Lalu sambil saya rasa, saya selalu berdoa, terpujilah Tuhan, Maha besar Engkau Tuhan, tolonglah saya Tuhan, saya berserah kepadamu. Itu terus saya ucapkan. Tapi saya rasa gitu. Lalu kemudian jari itu sampai di bagian leher sini. Itu juga sama, dia kayak gitu kan. Jadi kayak dia berjalan lah gitu ya. Lalu tapi saya terus bilang gini, Tuhan sedang bekerja. Tolong Tuhan, Maha besar Engkau, terpujilah namamu. Itu terus saya ucapkan gitu kan ya. Karena saya tidak tahu apakah pada waktu itu memang koko saya itulah, saya belum pernah diterapi jarak jauh oleh koko ya. Saya tidak tahu apakah modelnya seperti itu atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya mau mempercayakan bahwa itu tangan Tuhan yang bekerja. Dan kemudian ketika sudah sampai di sini saya ini kayak dipegang ya teman-teman. Terus kayak ditarik, cus gitu loh. Cus gitu. Dan saya rasa itu kayak kalau kita lihat kita masak sop, kita buka tutupnya itu kan kayak ada asap gitu ya yang keluar gitu kan. Nah, pada waktu itu saya rasa gitu. Jadi mata saya merem tapi kayak saya melihat proses itu diangkat dari atas kepala. Lalu saya hanya bilang, Tuhan, saya berserah. Maha besar Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Tolong Tuhan gitu ya. Lalu kira-kira mulai jam 11:30, jadi itu kan tadi jam 7 yang saya ceritakan suster datang tensi ya. Lalu kemudian terjadi pengalaman spiritual yang saya rasakan, lalu jam 11:30 suster masuk. Dia hanya membawa alat tensi. Dan selama kami di sana, suster itu tidak masuk pada jam segitu, karena kan tensi terakhir itu sesudah makan malam gitu ya, tensi, ukur suhu dan saturasi. Nah, tapi 11:30 itu suster datang, lalu dia tensi saya. Mungkin karena mereka tahu tensi saya yang terakhir sesudah makan malam itu cukup tinggi. Lalu dia tensi saya turun, itu 140/80 sekian. Lalu suster bilang, Bu, tensinya bagus. Ibu istirahat, jangan pikirkan masalah keluarga, jangan pikirkan apa-apa, Ibu istirahat. Pikirkan diri Ibu sendiri, supaya Ibu bisa sehat. Ya, suster, saya akan usahakan, saya bilang. Nah, sesudah suster pulang, kembali tuh teman-teman, saya ada dalam pergumulan spiritual itu lagi gitu. Saya merem gitu, lalu saya kayak berlanjut gitu. Nah, di situ saya merasakan sekali Tuhan itu seperti mengatakan sesuatu, dan itu susah ya kalau kita mau menceritakan karena itu pengalaman spiritual pribadi gitu kan ya. Jadi Tuhan hanya bilang begini yang saya ingat, bukan kamu yang mengurus semuanya sehingga beres, tapi saya yang mengurus. Kamu harus ingat, kalau selama ini segala sesuatu yang kamu urus itu beres, itu bukan karena kamu, tapi karena saya. Lalu apa yang terjadi teman-teman pada waktu itu, saya kemudian bilang, iya Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini tidak punya kemampuan apa-apa. Tuhan, tolong Tuhan, Engkaulah yang mengatur semuanya. Tolong bantu persoalan kami. Tolong bantu supaya kami sehat. Saya hanya mengatakan begitu. Lalu saya mengatakan, ya Tuhan, saya menyerahkan. Saya menyerahkan urusan papa saya kepada Engkau. Saya menyerahkan nanti adik saya ngurusin papa. Saya mau mencoba. Karena di situ pada waktu itu Tuhan itu yang saya rasakan, Tuhan itu mengatakan gini, kamu nggak usah mikirin semua itu. Kamu lepaskan semua itu. Pikirin diri kamu sendiri. Karena kamu sendiri itu perlu perhatian dan harus sembuh. Jadi saya lalu mengatakan, ya Tuhan, saya berserah. Saya melepaskan. Saya itu sampai ada kata-kata yang kayak lagu Let It Go itu betul-betul terekam di dalam pikiran saya gitu kan ya. Udah saya biarkan. Sampai teman-teman saya biarkan. Saya serahkan papa saya. Kalau terjadi sesuatu dengan papa saya, ya saya siap. Saya serahkan pengurusan papa saya keluar dari rumah sakit, gitu ya. Termasuk nanti ketika dia harus kontrol, saya serahkan semua kepada saudara-saudara saya. Karena saya yakin mereka bisa. Saya serahkan Tuhan kepada Engkau. Nah, lalu sesudah itu teman-teman, saya tertidur.
Nah paginya teman-teman, itu apa ya, itu kayak beban. Ini pikiran saya langsung kayak kosong. Kosong itu bukan orang nggak sadar ya. Jadi kan kemarin kan kayak penuh sekali yang dipikirkan. Itu apa, kosong, ringan semuanya. Lalu saya sampaikan kepada Pak Mu, saya bilang gini, wah saya ini merasa enteng sekali ya, pikiran saya juga merasa ringan, lalu beban saya tidak seberat semalam itu gitu. Nah, dan yang itu yang saya rasakan mujizat Tuhan ya, semua persoalan itu dibereskan oleh Tuhan. Pertama teman-teman, stresnya kami ketika Opa mau pulang ke Muara Karang adalah tidak ada orang di rumah. Dan pada waktu itu kan susternya berganti-ganti terus, karena suster-suster itu ada yang masih mahasiswa, ada juga yang bukan, tidak punya pengalaman sehingga tidak boleh oleh ibu pendeta yang tempat Opa tinggal gitu kan. Waktu itu stresnya kami adalah Opa harus pulang ke Muara Karang, tidak ada suster, dan itu tidak bisa. Yang dampingin Opa itu hanya anak SMA yang menurut ibu pendeta yang punya panti, dia tidak layak untuk, belum siap untuk mendampingi orang tua. Lalu yang kedua, alternatif kedua adalah Opa dibawa ke Citra Indah, ke tempat kakak dan adik saya. Tapi itu juga bukan alternatif, karena tidak ada yang mendampingi, tidak ada suster. Nah itulah yang membuat saya stres. Tapi pagi itu teman-teman, jalan ketiga Tuhan kasih, yaitu melalui kehadiran Ibu Hong. Ketika Ibu Hong WA kepada Pak Mul, Ibu Hong mengatakan, Pak bagaimana kalau Opa tinggal di sini dulu, di tempat saya dulu, sambil menunggu Bapak dan Ibu sembuh dan bisa pulang ke rumah. Wah, saya merasa bahwa itu alternatif ketiga yang Tuhan berikan, jalan keluar dari persoalan yang kami rasakan gitu ya. Lalu adik saya lancar ketika membawa Opa pulang dari rumah sakit ke panti, lalu urusan kontrol Opa juga semua lancar. Semua yang menjadi beban pemikiran saya pada waktu itu terselesaikan oleh Tuhan. Nah, peristiwa itu teman-teman membuat saya melihat saya sendiri merasa bahwa spiritualitas saya bertumbuh di tengah-tengah pergumulan yang berat yang Tuhan berikan atau yang kami rasakan pada waktu itu, gitu kan ya. Dan sekarang itu, dan kalau dikatakan spiritualitas masa lalu seperti apa? Ya, yang lalu sih saya percaya kepada Tuhan, gitu kan ya. Dia adalah juru selamat, gitu. Saya percaya, gitu. Dan pergumulan yang kami alami juga sampai kemudian peristiwa kemarin, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan, kenapa sih Tuhan memberikan kami COVID gitu loh. Karena kemudian kami sendiri bisa berefleksi ya, dan selalu saya katakan kepada Michelle, kalau kami bertiga ngobrol bersama Omul, kami selalu mengatakan bahwa Tuhan ini sedang mempersiapkan karya besar buat kita. Ayo kita jalani dengan penuh sukacita. Jadi kami pada waktu itu menjalani ya, tidak dengan beban berat gitu kan ya, tapi kita jalan ya sudah, kalau memang kita harus kena ya udah kita jalani gitu. Nah, lalu peristiwa itu semakin mengukuhkan keyakinan saya bahwa Tuhan itu punya karya besar, mempersiapkan karya besar. Dan kalau sekarang teman-teman, spiritualitas masa kini yang saya rasakan setidaknya sampai hari ini gitu kan ya, saya melihat itu kalau flashback lihat ke belakang, saya pernah bertiga sama Michelle di teras, kami berefleksi, kami ngobrol-ngobrol santai lah, terus kami mengatakan, ya, kenapa pada waktu itu kita harus ke Wisma Atlet dulu, kok nggak langsung ke Cikini? Terus kami mengatakan, ya setidaknya sekarang kita bisa bercerita tentang Wisma Atlet. Dan betul saja teman-teman, beberapa orang teman, baik mahasiswa, ada juga yang bukan mahasiswa, yang kena COVID, mereka yang mau ke Wisma Atlet bertanya ke kami, apa aja ya yang harus disiapkan, bagaimana ya di sana. Jadi kami, kadang-kadang kami suka lihat-lihatan gini berdua, lalu gini, wow, itu kali ya, Tuhan, Tuhan memberikan jalan kita harus ke Wisma Atlet, karena kita akan menjadi sarana dari Tuhan untuk menyampaikan nih kalian kalau mau di Wisma Atlet ini yang dibawa dan sebagainya. Lalu yang kedua, dalam percakapan kami, sekarang saya melihat gini bahwa saya bisa ada sampai saat ini karena Tuhan memang punya rencana di dalam hidup saya. Ya kan seperti yang teman-teman tahu, kemarin itu sempat saya merasa waduh Tuhan kayaknya udah berakhirlah hidup saya ini. Gitu kan ya ketika sesak itu. Tapi saya melihat juga dan saya bercerita kepada Pak bersama dengan Omul dan juga Michelle, karena kemudian saat ini akhir-akhir ini kami begitu banyak orang yang bertanya kepada kami, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal teman-teman, yang bertanya, yang tahu bahwa kami juga COVID survivor gitu kan ya, mereka
tanya gitu, gimana sih rasanya, apa yang dilakukan dan sebagainya. Ya kami bercerita gitu kan. Sehingga kami juga mengatakan kalau ada yang bertanya tentang COVID, ada yang mau bercerita, mau sharing, kita jangan menolak. Karena inilah yang Tuhan persiapkan, ya kan, untuk menjadi saluran berkat. Dan yang ketiga, teman-teman, yang saya rasakan adalah, dan yang kami rasakan, indahnya kita punya banyak teman. Kami pada waktu, kan orang mengatakan menjadi orang yang terpapar COVID itu seperti sendiri. Memang sendiri, karena artinya kita tidak bisa dikunjungi, gitu kan ya. Tetapi kami sendiri tidak merasa kesendirian dan kesepian itu. Karena apa, teman-teman? Karena begitu banyak orang yang menurut kami Tuhan kirimkan untuk berbagi perhatian, ya, berbagi kasih sayang. Itu kami tidak sekalipun, sehari pun kami rasakan tidak ada perhatian dari orang lain. Termasuk orang yang kami tidak kenal. Karena Omul aja tiba-tiba dikontak oleh orang yang tidak dikenal dari Papua, terus tahu bahwa kami kena, ya, karena Omul kan sempat cerita medsos gitu ya. Lalu dia katakan, iya dulu kami menjadi peserta mission trip, waktu kami mission trip ke Raja Ampat pada waktu itu. Saya salah satu peserta, kami sekarang mendoakan Bapak dan keluarga bersama dengan gereja-gereja, kami sedang berdoa. Lalu ada yang lagi dari Kalimantan, seorang perawat, dia juga mengatakan hal yang sama. Sampai kami lihat-lihatan mengatakan, wow, luar biasa gitu ya, luar biasa Tuhan seolah-olah mengatakan nih kalian nggak sendirian gitu. Ada banyak orang yang memberikan perhatian dan itu menjadi pendukung kami juga, teman-teman. Sehingga kami tidak pernah merasakan kesepian gitu ya. Jadi kalau tadi Omul mengatakan spiritualitas apa tadi? Keberserahan. Kalau saya selalu merasa bahwa spiritualitas saya itu saya dibentuk untuk menjadi orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, ya, supaya jadi mau melihat bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, itu selalu ada harapan, gitu kan. Dan firman Tuhan juga akan mengatakan begitu ya, di dalam Tuhan itu ada harapan dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, kami juga merasakan hal yang sama. Jadi kedepannya kalau sekarang dikatakan apa nih satu kata, dua kata tentang spiritualitas saat ini, atau apa yang kita rasakan, yang saya rasakan memasuki tahun ini, ya saya sih semangat ya semangat, ya punya pengharapan, dan juga ya selalu menjalani segala sesuatu melihat sisi positif. Saya belajar melihat segala sesuatu persoalan, termasuk ketika kemarin COVID dan sebagainya, melihat segala sesuatu dari sisi positif. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi negatif, kita akan semakin terbeban dan semakin stres, gitu kan? Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, maka kita selalu melihat bahwa ada karya Tuhan di dalamnya. Gitu. Itu aja dulu ya. Nanti terlalu asik saya bercerita. Oke, teman-teman. Baik, ya itu dari Tante Novi. Nah, sekarang teman-teman ada sesuatu yang mesti kita lakukan juga. Ada sesuatu yang mesti kita kerjakan, gitu kan ya. Jadi, coba teman-teman sekarang pikirkan, aku di masa lalu seperti apa, aku masa kini, atau aku merancang masa depan dalam kerangka spiritualitas seperti apa. Jelas ya maksudnya ya? Ketangkap ya? Teman-teman nanti bisa, kalau mau pakai gambar boleh, pakai kata tapi hanya satu atau maksimum 2 kata gitu ya, dibuat. Nah caranya gini, ini ucapkan seperti kolom gitu. Jadi teman-teman nanti annotation-nya bisa annotate-nya bisa digunakan gitu. Di sini boleh tulis apa? Kok annotate sih mana? Iya. Annotate ini bisa digunakan, teman-teman nanti mau tulis apa di sini boleh, gitu kan? Yang di atas. Ini kalau dia dinaik, ini yang ini ada annotate, pakai yang teks saja, teks, sehingga bisa tulis di sini nih, gitu kan? Bisa tulis itu. Memang nanti bisa bertumpuk-tumpuk, nggak apa-apa. Yang penting bisa tulis, gitu kan ya? Nah sekarang. Tapi kalau sudah kelihatan ada teman yang nulis itu, jangan sengaja ditumpuk di situ. Gitu.
Masa lalu kita apa, lalu masa kini atau masa depan apa gitu. Boleh nulis atau gambar. Boleh nulis ya? atau gambar. Kalau ketemu gambar tempel di situ nggak apa-apa. Gambar sendiri. Silakan ya, mulai ya berpikir, lalu silakan masukkan. Nggak usah pakai nama, tapi tolong diingat bahwa itu punya saya gitu, karena bisa hilang dari sini. Kalau mau ditulis di kertas di tempat masing-masing juga nggak apa-apa, nanti ditunjukin gitu. Oke. Boleh mulai, silakan kalau ada yang mau nulis atau mau gambar. Ini kan tersedia juga gambar, ada drawing di situ. Kalau misalnya ada yang melihat dengan stem, misalnya ada yang melihat stem begini, nggak apa-apa gitu. Atau mau apa saja boleh. Silakan teman-teman, mulai. Silakan menulis atau menempelkan gambar di situ. Tata, mau mulai nulis? Nggak apa-apa. Pakai itu juga nggak apa-apa. Pakai gambar yang nggak, ini juga nggak apa-apa. Ini bukan soal gambar bagus atau jelek, tapi soal apa namanya, spirit. Oke, masa lalu dan masa kini ya, atau masa depan. Ada anak panah. Dua-duanya ya, kiri kanan diisi. Oke. Nah, masa lalu pesimis. Oke. Agnes berpegang pada pengertian sendiri ya. Ya, teman. Yang lain? Oke. Zona nyaman. Oke, ada gambar anak panah. Mari, Bro Michael. Lebih melihat peluang ya, open-minded. Oke. Good. Apalagi, mari silakan. Belajar hal baru. Orang yang udah nulis boleh nulis lagi? Boleh. Lagi? Ini Om tulisin punya ini ya. Sekarangnya apa? Melihat sisi positif. Sisi positif. Tuh, ada yang menulis. Oke. Ada lagi? Masih ada yang lain? Wah, ada Ko Michael nih. Hai Ko Michael.
Ada Mikael nih, mana bro? Mukanya bro? Wih, Ko Mikael gila. Apa kabar? Keren. Mantap. Ko Mikael. Katanya Omo, Ko Mikael tulis di chat aja. Ya. Oh, oke. Nyoba ketik susah. Nanti Om tulisin. Sudah. Sama Nulis di situ, si Om. Agustin juga. Ya, oke. Michael. Bro, Mikael di mana bro? Gila. Halo. Pengen tahu aja sih gue di mana. Aisyah. Kangen ya. Ampun deh. Coba dong, buka dong. Apa nih? Itunya dong. Gitu. Wih deh. Wih. Mana? Kelihatan gak sih? Hai. Kelihatan dong. Gue gak ngerti main-main ginian. Gelap kan. Main lagi. Kenapa? Makanya harus banyak ikut Ponsel Pemuda biar ngerti. Thank you loh nih. Tuh Ci Agustin ngajakin bro Mikael nih. Bro. Ya Agustin aja ngerti, kamu masa nggak ngerti? Iya, inilah. Si bro. Jarang-jarang pakai ginian, Om. Waduh. Wes, masa lalunya cepat emosi. Luar biasa. Oke, gini ya. Sampai sekarang gitu, Mikael. Oke. Jadi kan ada beberapa nih yang sudah memasukkan. Jadi ada yang pesimis pada masa lalunya gitu ya, tapi punya spirit sekarang mau melihat peluang, lebih melihat peluang secara terbuka gitu kan. Lalu ada siapa lagi? Sebentar, ada yang chat. Oke. Masih Wih, ada. cuek. Ya. Dikomentarin loh. Oh, tidak. Enggak kan gue ini senang sekali Oke. dengan kehadiran Kan lu. Tata hostnya Mikael, lu harus belajar. Emang ini caranya. Selamat datang. Thank you. Ya, jadi ada yang pesimis gitu, tapi ingin melihat lebih melihat peluang terbuka di masa yang akan datang. Jadi tidak mau dikungkung oleh perasaan atau sikap pesimistik di masa Tapi lalu. sekarang kadang masih juga, Om. Ya, Pesimisnya karena masih butuh, proses juga. Kadang masih ada ini juga. karena butuh proses, gitu kan ya. Kok gelap terus ya di sini ya? Gak apa-apa lah biarin lah. Nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Baru pakai Zoom Mikael, baru install ya? Jalan. Kok ketahuan sih? Ada tulisannya bro, newcomer. Oke, di masa lalu berpegang pada pengertian sendiri, ini lebih egosentristik ya. Betul Om, betul. Tapi di masa depan belajar hal baru. Enggak itu, enggak itu Om ke atas bawah sama Jennifer. Iya, Jennifer belajar hal baru. Oh, selalu bertanya dan berdoa ya. Oke. Lalu ada yang berpikir memendam. Apa yang dipendam nih? Amarah. Amarah. Waduh. Siapa tuh yang Oke. nulis? Tapi mau coba terbuka toh. Ya. Belajar hal baru juga. Di masa lalu ada yang berpikir di zona nyaman, comfort zone. Gitu kan ya. Nah, teman-teman kalau ada comfort zone segitu kita mesti membuka lebar comfort zone-nya. Kita masuk ke ruang discomfort zone. Tapi hati-hati, di lewat itu ada alarm zone. Alarm zone itu mesti kita hati-hati. Kalau kita masuk ke sana, lalu kita tidak punya kesiapan untuk mengatasinya, repot juga. Kita akan terbentur sendiri oleh jalan kita, gitu ya. Lalu ada yang cepat emosi lalu mencoba mengontrol emosinya. Karena itu jauh lebih baik. Ada yang cuek, gitu ya. Tapi ternyata juga masa yang kini dan masa yang akan datang lebih memperhatikan sekitar. Jadi nggak mau terlalu masa bodoh sekali gitu ya. Nah, ini juga mesti menjadi ruang. Ada yang berpikir, aduh, masa lalu itu saya terlalu banyak mengeluh. Kurang bersyukur. Dan di masa yang akan datang ingin melihat sisi positif dari segala hal dan selalu bersyukur. Nah, ini ada satu panah. Ada 4 panah ini. Ada 4 panah ya. Mungkin harus diterjemahkan sendiri. Nggak apa-apa. Tapi masa lalunya mungkin panahnya turun, tapi masa yang akan datang ingin lebih hidup lagi, lebih survive gitu ya. Nah, ya mungkin salah tempat. Tapi teman-teman, apapun yang kita tulis sekarang,
Spiritnya adalah bagaimana kita melihat sesuatu dalam perspektif Alkitab. Kita mau membuka teks Alkitab kita, ya. Bentar, ini mesti di clear dulu semua. Clear, ya. Oke. Oops. Oke. Nah, jadi teman-teman, di tengah-tengah proses perjalanan hidup kita, kadang-kadang ada orang yang menyembunyikan diri masa lalunya. Dia sebenarnya punya problem, tapi dia tutupi problemnya dengan cara dia mencoba untuk, aku nggak apa-apa kok, gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hidupnya, ada sesuatu yang mengguncang dia, gitu. Ada sesuatu yang mengganggu, ada sesuatu yang, mesti dia atasi gitu ya. Kami beberapa kali menghadapi orang-orang dengan persoalan masa lampau, tapi dia kamuflase, ditutupi masa lalunya. Ada kerugian besar untuk itu. Memang tidak berarti kemudian harus diumbar keluar, ngapain juga gitu ya. Tapi kalau kita tidak jujur pada diri sendiri terhadap masa lalu, kita akan mengalami keterpurukan gitu, karena orang yang punya persoalan di masa lalu itu di masa kini dan masa depannya dia akan terkurung dengan masa lalunya gitu. Nah, ini yang harus diatasi. Sehingga new spirit kita adalah kita mau mengatasi persoalan-persoalan masa lalu untuk kemudian kita bangun masa depan menjadi lebih baik. Masa depan menjadi punya spirit yang lebih kuat dan kita mau bergerak dan berjalan di dalam anugerah Allah. Dan kalau saya bisa tambahkan, tidak apa-apa juga kalau kita tidak baik-baik gitu loh. Kan kita selalu ingin ketika orang mengatakan ya kamu gimana, ya baik-baik. Menurut saya nggak apa-apa juga kalau kita tidak baik-baik. Karena kita ini bukan sempurna ya. Kita punya keterbatasan. Nah justru ketika kita menyadari bahwa saya sedang dalam kondisi yang tidak baik, maka disitulah kita tetap merasa bahwa perlu pertolongan Tuhan gitu. Kan kalau kita semuanya baik dan sebagainya, malah kadang-kadang kita merasa, oh ya sudah saya bisa jalani hidup ini dengan segala kemampuan saya. Tetapi justru di tengah-tengah situasi kita ketika kita tidak baik-baik, kita tetap merasa bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa di tengah-tengah kondisi yang kami alami ya, ketika ada teman yang WA atau video call dan sebagainya, ya kami sih ceritakan apa adanya gitu, ya kan. Ada teman saya yang dia menutup diri ketika kami tahu bahwa dia kena COVID, tapi dia menutup diri. Ya saya pikir itu pilihan masing-masing gitu ya. Tapi dia susah sekali dihubungi. Ketika di WA tidak dibalas dan sebagainya. Rupanya menurut teman saya yang lain mengatakan bahwa iya dia memilih untuk tidak membuka komunikasi dengan siapapun. Nah, saya pikir bahwa ya masing-masing orang punya cara sendiri untuk mengatasi pergumulannya gitu ya. Tetapi kalau kami merasa bahwa kehadiran banyak orang justru itu memberikan penguatan. Makanya kami tidak menutup komunikasi sama sekali. Ketika dalam kondisi yang sedang pakai oksigen pun, saya mencoba untuk membalas WA gitu ya. Kalau ada yang video call, paling saya katakan nanti ya, saya masih rasanya lelah. Tapi kalau misalnya lagi istirahat, memang saya silence gitu loh, supaya bisa tidur gitu kan, karena butuh tidur itu. Tapi juga di satu pihak ketika kemudian bervideo call dan sebagainya, ya saya sampaikan saja, saya nggak menutup komunikasi itu, karena saya berpikir dan kami juga merasakan kehadiran orang-orang itu justru memberikan kekuatan gitu. Ya kan, ada yang anak-anak wali saya di STT yang sudah alumni sebenarnya mereka tiba-tiba bikin surprise, mereka bikin video call. Nah, mereka itu ada yang sudah di Sumatera, ada yang di Papua dan sebagainya. Jadi ketika ada salah seorang dari mereka yang WA saya, Kak, boleh nggak video call sekarang? Itu sore ya pada waktu itu. Saya bilang, oh boleh. Saya bilang, saya juga dari lagi ini kok nggak sedang tidur, gitu kan. Oke, tiba-tiba mereka, bukan video call, Zoom ya. Mereka Zoom gitu kan. Tiba-tiba mereka nge-zoom, semuanya muncul gitu tuh anak-anak wali. Wah, saya surprise sekali dan terharu gitu kan. Saya jadi sibuk lihat mereka di layar,
kamu sekarang di mana? Kamu sekarang ngapain? Apa semuanya? Sampai satu-satu itu kan ada sekitar 13 anak wali ya waktu yang seangkatan itu waktu yang sudah lulus itu. Sampai satu-satu saya tanyain, kamu di mana sekarang, sedang apa dan sebagainya. Begitu selesai baru mereka semuanya bilang gini, Kak, kami itu sekarang Zoom sama Kakak, justru kami yang mau tahu gitu kan. Kami yang harusnya nanya Kakak gimana dan sebagainya. Ini malah kebalikannya. Terus saya mengatakan, nggak apa-apa kok, saya juga tidak merasa terganggu nanya kalian gitu kan ya. Tapi saya senang sekali gitu ketika mereka bikin surprise video call dan sebagainya. Dan menurut saya itu menjadi satu kekuatan gitu kan. Dan saya ingin membagikan gitu loh, membagikan spirit itu bahwa di tengah-tengah situasi kami yang pada waktu itu saya sendiri waktu itu masih pakai oksigen, saya merasa bahwa saya ingin berbagi aja gitu, berbagi bukan saya mau membagikan COVID itu tidak, tapi saya mau berbagi bahwa ini loh yang kami rasakan pada saat ini gitu kan. Dan saya mengatakan juga kepada mereka, aduh terima kasih ya kalian sudah kirim WA atau kirim-kirim kalimat-kalimat penguatan dan sebagainya. Saya mengatakan kami sangat dikuatkan sekali gitu. Mereka juga bisa bercerita. Jadi gambar ini terus terang aja juga menjadi salah satu yang kami rasakan gitu kan ya, bahwa pergumulan dan sukacita itu memang menjadi bagian, ya kita tidak bisa menolak gitu loh. Kalau saya sih selalu berpikir, ya Tuhan memang sudah mempersiapkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang tangguh untuk menjalani hidup kita penuh dengan pergumulan. Tapi di balik pergumulan itu ada sukacita juga yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Nah, menurut saya spiritualitas itu yang perlu kita tumbuhkan gitu ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang seperti pohon bonsai itu gitu loh, yang kecil gitu kan. Jadi yang ketika ada angin sepoi-sepoi saja kita sudah seperti putri malu gitu loh, disentuh sedikit sudah langsung ketutup gitu kan. Tapi justru kita selalu melihat bahwa ya saya pengikut Kristus, saya sudah dipersiapkan oleh Kristus untuk menghadapi bahwa di dalam hidup saya ini ada pergumulan dan sukacita gitu. Saya nggak bisa hanya minta Tuhan, saya maunya sukacita aja, nggak mau ada pergumulan. Justru di tengah-tengah pergumulan dan sukacita itu kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan bisa menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang sekitar kita. Itu yang sedikit tambahan. Oke. Ini keuntungannya Tante Novi di kampus tuh dipanggilnya kakak terus. Gitu ya. Kalau Om dipanggilnya Bapak, jadi makin lama makin tua, Tante Novi makin lama makin muda. Oke. Nah, teman-teman mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kalimatnya mengungkapkan demikian, teman-teman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi di tengah-tengah situasi ini, ada pergumulan yang memang harus tidak bisa kita hindari gitu ya. Bagaimana kita menghindari pergumulan? Kalau kita menghindari pergumulan, maka kita tidak sedang menyiapkan diri untuk menjadi matang. Jadi pergumulan itu sebenarnya adalah sebuah latihan supaya kita menjadi matang, supaya semakin dewasa. Om kan sering bercerita ya berkali-kali dari dulu ya waktu SMP atau SD sebenarnya. SD SMP lah, lupa persisnya. Kan latihan karate itu, latihan karate. Tapi latihannya nggak bayar gitu. Orang lain bayar, Om sih ya ikut aja. Gurunya juga tahu nggak mungkin punya kemampuan bayar. Nggak berani ngomong juga ke orang tua karena pasti nggak dikasih izin.
Tapi satu kali pernah ngomong ke orang tua, saya pengen latihan karate karena teman-teman kan pakai baju karate kan gagah banget gitu ya. Jadi dibikinin lah sama mama gitu. Tapi begitu nyampe di tempat latihan, diketawain semua. Karena baju karatenya itu hasil dari tembelan campur karung bekas karung terigu. Itu kan ditempel, dijahit-jahit gitu lalu dilapis jadi 2 supaya tebal gitu kan. Dibuat persis kayak buku karate. Tapi kan cap segitiganya ada gitu. Segitiga biru. Waduh, diketawain. Ya sudah, ya itu yang membuat kemudian Om jadi mundur sih latihan karena malu sekali gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa juga, ngapain malu gitu ya. Sekarang sih berpikirnya, tapi dulu waduh luar biasa. Nah, tapi persoalannya adalah Om tuh nggak pernah bisa naik kelas. Dari sejak latihan sampai keluar, itu sabuknya putih terus. Padahal teman-teman sudah ada yang coklat. Ada yang biru gitu ya. Orang baru datang gitu berapa waktu kemudian ada yang kuning. Tahu kenapa? Karena tidak pernah ikut ujian. Nah, karena tidak teruji, nggak bisa dikategorikan naik kelas. Walaupun mungkin kalau beradu gitu ya, tapi pada waktu itu kan badannya kecil banget gitu. Tapi ya kalau beradu gitu kayaknya kuat juga gitu ya. Kenapa kalau misalnya pertandingan voli, walaupun Om badannya paling kecil dan pendek, tapi jadi andalan. Karena bisa menjadi pengumpan bola yang handal buat teman-teman yang tinggi. Dan kalau Om berada di belakang, itu Om menjadi pemukul yang handal. Dari tengah itu bisa pukul bola sambil loncat gitu ya, bisa melewati net. Dan orang-orang di sana beberapa kali punya kesulitan menangkap bolanya gitu, menahan bola. Itu kan teruji karena dipakai lagi, diajak main lagi gitu kan ya. Ada pertandingan dipasang lagi. Begitu masuk tuh orang-orang akan bilang, ya elah ini anak kecil amat gitu katanya gitu ya. Memang lompat untuk menjangkau net aja nggak nyampe atasnya gitu. Waktu itu ya SMP. Nggak nyampe. Tapi mereka baru tahu. Ketika, kenapa ada di situ? Karena baik dari belakang maupun dari depan menjadi pengumpan yang handal. Bisa mengumpan bola dengan baik. Sehingga teman-teman yang badannya tinggi bisa angkat bola dan bisa angkat badan, smash gitu kan ya. Nah, surat Roma ini mau mengatakan begitu kepada kita. Jadi pergumulan itu, pengalaman masa lalu itu mestinya tidak membuat kita kemudian menjadi lari. Tapi justru membuat kita kemudian mempunyai fighting spirit. Dan itu mestinya menjadi the new spirit kita di tahun ini. Teman-teman nanti mungkin Tante Novi mau menambahkan, tapi kita lihat dulu quote. Ya, ada 2 quote yang mau kita perhatikan. Coba amati quote kita yang pertama. Kan ya? Ya. Nah, ini quote dari Napoleon Hill ya. Napoleon Hill ini kalau teman-teman search ini dia seorang yang sangat berperan juga di dalam dia punya pengalaman yang luar biasa lah ya. Dan banyak sekali quotes-nya dia yang teman-teman bisa searching. Nah, salah satu quotes yang kami waktu persiapkan ini kan apa ya quotes-nya. Lalu kemudian kami temukan quotes ini. Dan kami pikir bahwa iya ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, jadi kalau kita punya pemikiran yang positif, memandang segala sesuatu dari perspektif yang positif, maka kita akan menemukan cara di mana kita bisa mengatakan bahwa iya segala sesuatunya itu bisa kita kerjakan, gitu kan ya. Dan menurut saya juga ya seperti yang tadi kami berdua ceritakan, berpikir positif itu membuat kita dapat menyelesaikan dan juga menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Tapi kalau kita berpikir negatif gitu kan, memandang segala sesuatu persoalan kita dari perspektif negatif, maka kita kayak kita melihat segala cara yang kita pikirkan maupun orang lain sarankan atau usulkan, segala sesuatu itu menjadi buntu, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa juga membantu kita untuk mengatasi persoalan dan sebagainya. Nah, jadi quotes ini menjadi pembelajaran berharga juga buat kami untuk selalu belajar berpikir positif dari segala sesuatu yang kami hadapi gitu kan ya, mau pergumulan, mau sukacita. Kami selalu belajar melihat dari sisi positif ya, karena yaitu tadi di balik segala sesuatu yang kita alami itu kita tetap meyakini Tuhan itu ada dan bekerja ya.
tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu bersama dengan kita. Hanya seringkali kemanusiaan kita yang membuat seolah-olah Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. Apalagi ketika kita menghadapi satu pergumulan yang berat, gitu kan. Kita cenderung memikirkan pergumulan kita dan tidak melihat bahwa Tuhan juga hadir di dalam pergumulan kita. Oke ya, itu jadi quote-nya yang pertama. A positive mind finds a way it can be done. A negative mind looks for all the ways it can be done. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini diambil dari sebuah spirit appreciative inquiry, teman-teman. Ini salah satu topik yang lagi Om gandrung ya, tapi sedang didalami terus dan berharap bisa terus maju. Quote-nya begini. Nah, ini teman-teman. When you focus on problems, you get more problems. Betul nggak? Itu ya. Kalau kita nyari-nyari terus masalah gitu ya, kita akan menemukan masalah gitu. Tapi David Copperrider ini yang menuliskannya, dia mengatakan begini, when you focus on possibilities, you have more opportunities. Kalau kita lebih terbuka, lebih melihat, lebih memperhatikan kepada kemungkinan-kemungkinan, maka ya peluang-peluangnya akan terjadi lebih banyak untuk kita. Rasanya ini yang mesti menjadikan kita punya spirit di masa yang akan datang diarahkan kepada kondisi demikian. Oke, itu dulu ya. Diserahkan dulu ke Tata. Om stop share dulu. Oke, Omol dan Tante Novi, thank you banget sharingnya. Awal-awal aku aja udah tidak bisa berkata-kata, speechless. Mendengarkan cerita tadi dari Omol dan Tante Novi, thank you banget. Yang bisa aku tangkap sih tadi ada tiga sih. Yang pertama punya spirit untuk penuh pengharapan. Yang tadi juga dari Tante Novi bilang, terus kita harus berserah sama Tuhan dan percaya bahwa kita punya Tuhan gitu di sisi kita. Jadi ke depan kalau misalnya kita ada masalah atau pergumulan, kita harus selalu berserah sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhan pasti bakal bantu kita gitu. Sama yang ketiga, teman-teman, kita harus selalu lihat dari sisi positif. Ini nih Om dan Tante, aku juga punya pergumulan di poin ketiga. Karena kalau nemu masalah tuh biasanya langsung kayak, kenapa kayak gini ya? Kenapa harus terjadi sama gue? Kenapa harus seperti ini gitu? Kenapa Tuhan memberikan masalah ini kepada aku gitu? Terus suka compare dengan masalah orang lain. Kok dia enggak sih? Kok aku iya gitu? Suka kayak gitu. Padahal sebenarnya di balik itu tetap harus lihat sisi positifnya. Oke, mungkin aku mau nanya teman-teman nih, kira-kira mau ada yang sharing juga nggak? Jadi kita bisa diskusi bareng tentang hal yang mungkin tadi Om dan Tante sudah sharing bersama. Ayo, ada nggak yang mau sharing? Mungkin komikal nih, kayaknya Kayak udah senyum-senyum tuh, gimana Kak. nih? Kayaknya mau ini nih kayak nih. Sharing kan udah lama kita tidak bertemu nih, mungkin banyak sekali. Bukan. Saya senyum-senyum karena ada yang lagi bersihin rice cooker tuh. Siapa yang bersihin rice cooker? Kirain mau... Baik, mereka jangan malu-malu. Kan sudah lama nggak ketemu kamu. Oh iya. Karena COVID kita jadi jarang bertemu ya Om. Ya. Yang lain dulu lah. Nanti saya ngikutin aja di belakang. Baik. Ngikutin ada yang mau menanggapi mungkin? Teman-teman? Mungkin 2 atau 3 kali ya. Takut kemalaman buat Omo sama Tante Novi. Ada yang mau menanyakan mungkin atau menanggapi gitu? Paling coba deh aku dulu deh biar panas ya. Aku mau nanya deh Om sama Tante mungkin Om dulu kayak kan itu bener-bener kejadian di 2020 tuh aku dengar tadi ceritanya lebih detail lagi, itu sangat apa ya Om ya, kayak ada masalah di dokter, ada lagi dan kayak rasanya kok endless gitu. Nah, maksudnya kalau di kehidupan kita nih Om sebagai pemuda, kadang tuh susah gitu untuk punya rasa penuh pengharapan itu sih Om, kayak pasti kita jatuhnya ke
menyalahkan situasi dan keadaan gitu. Om punya itu nggak, punya kayak apa ya sebenarnya yang bisa kita lakukan mungkin di dalam kehidupan sehari-hari juga, gimana untuk terus kayak ya ayo kita harus terus punya pengharapan gitu. Selain juga pastinya kita harus ini ya Om ya, kayak memupuk spiritual kita juga kan, karena kan sebenarnya pengalaman rohani setiap pribadi kan beda-beda Om. Kayak pasti aku sama Agnes juga beda gitu. Itu gimana ya Om caranya? Kayak selalu aja, pasti selalu hal pertama bukannya kayak aduh Tuhan gimana nih, tapi suka ya rasa kemanusiaannya tuh yang duluan gitu, yang kayak kenapa kayak gini ya, kenapa ya itu tadi fokus on the problem itself gitu. Oke. Menurut Om gimana? ini Mungkin ada dulu ya. tips-tipsnya nih Om biar kayak Om belajar dulu dari ini ya. Kan kita selama ini selalu memakai polanya itu SWOT analysis kan ya. Di kantor kan juga gitu ya, pakai SWOT analysis toh, strength, weakness gitu, opportunity and threat. Coba sekarang kalau kita ada SWOT analysis di tengah-tengah hidup kita gitu. Kalau misalnya Om tanya nih, misalnya ya di tengah-tengah perjalanan kita, yang pertama kali muncul ke permukaan itu jalan keluar atau pergumulan? Pergumulan ya, selalu ya gitu iya, ya. kayak pasti aduh kenapa sih kayak gini terus misalnya nih Om kayak gitu. satu masalah belum selesai ada masalah lain, terus jadi kayak kenapa ya kayak gini gitu, kayak aku capek gitu. Iya, karena ya begitu memang. Ini bukan berarti kemudian Om tidak lelah juga. Kalau ada kelelahan seperti itu kan kelelahan itu tidak boleh ditolak, teman-teman. Kelelahan itu harus di-accept. Dan kalau kita acceptance gitu ya, menerima penerimaan, maka kita jadi hatinya, hidupnya itu lebih tenang. Kalau kita rejected terhadap apa yang ada pada kita gitu, kenapa sih aku cepet banget lelah gitu ya? Maka kitanya ini jadi berantem terus di dalam gitu. Nah, perlu ada ruang untuk itu. Nah, ruang itu mempelajari dari appreciative inquiry yang David Copprider itu. Jadi David Copprider itu yang dia ungkapkan, dia tidak melihat weakness-nya. Karena orang tuh selalu gini. Coba kalau ditanya, teman-teman kita mau Natalan nih, atau kita mau Paskah nih. Siapa yang mau menjadi ketua panitia Paskah? Semua mengacungkan tangan dan bersedia untuk mengatakan jangan saya. Gitu kan ya? Jangan aku, semua mundur. Itu karena apa? Karena kita sudah melihat ancaman di depan. Karena di depan kita itu ada ancamannya gini, nanti kalau salah saya yang disalahin sebagai ketua. Nanti kalau gagal aku yang malu sebagai ketua. Nanti ancaman ketakutan itu membuat kita kemudian tidak bisa melangkah maju gitu. Jadi sebelum maju itu kita sudah tahu di depan kita itu belum tentu ada jurang, tapi kita sudah bikin jurangnya. Nah, sekarang kita rubah cara berpikir itu. Cara berpikirnya dirubah. Di depan kita ada jurang. Karena kita tahu ada jurang, kita sudah siapkan jembatannya gitu. Sehingga kita bisa melintas. Fighting spirit-nya menjadi begitu. Dengan cara itu, kemudian masalah-masalah itu kita robah menjadi opportunity, menjadi peluang. Sehingga ketika kita mau mengatakan, aduh tinggi banget ya, nggak bisa, sadar tinggi banget nggak bisa, bikin tangga supaya kita bisa memanjatnya gitu kan. Waduh ini problemnya gede banget nih. Kita sudah sadar persiapan, termasuk timnya disiapkan untuk menghadapi problem yang besar ini. Gitu. Nah, sebab kalau kita kemudian problemnya gede banget, tapi kita tidak persiapkan untuk membuat areal pemberdayaan menghadapi itu, kita akan susah sendiri, kelimpungan sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terus kita mengatakan, kok aku sih, kenapa aku ya, gitu ya. Kalau di dalam kerangka berpikir SWOT, itu threat jadinya, ancaman terus. Gitu. Tapi David Copprider, itu ada dream, ada destiny, ada design, bahkan dia melihatnya begini, yeay, aku kok diuji sampai sedemikian rupa ya, hebat sekali aku ini. Kemampuanku tapi kemudian aku diberikan kepercayaan yang lebih besar gitu. Maka peluangnya jadi berganti, spiritnya jadi berganti gitu. Apakah dengan begitu kemudian kita mau mengatakan, loh kalau begitu kita mengesampingkan kelemahan? Justru terbalik. Kita melatih kelemahan kita
untuk supaya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Beda perspektif ya, jadinya ya. Nah, konteksnya begitu gitu. Oke, Om. Siap. Kalau istilah Paulus, dia mengatakan begini, walaupun teksnya itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara keliru, ya. Dia bilang gini, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk mencapai hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Kata melupakan itu dalam teks bahasa Yunani itu epilantanomai. Kata epilantanomai itu bukan melupakan terjemahan kita. Tapi aku melepaskan dan menanggalkan beban yang ada di belakangku. Tapi kalau ditulisnya begitu kan panjang banget Alkitabnya jadinya kan. Melepaskan dan menanggalkan. Maksudnya gini, aku tidak mau digelayuti oleh masa lalu itu, tapi aku terus belajar dari masa lalu. Supaya jangan sampai kemudian aku terjerumus ke masa lalu. Padahal ada di depan. Itu menarik yang Paulus katakan demikian. Oke, Om. Oke. Siap. Thank you, Om. Oke, teman-teman ada lagi mungkin yang mau Selin ya. diskusi bareng? Oke, Kak Selin. Aku Ya. ya. Jadi gini, yang gambar tadi panah merah tuh aku. Oh. Nah, jadi aku harus cerita kayaknya kenapa aku tulis panah merah dan panahnya naik dan turun gitu ya. Jadi kalau dulu tuh aku kayaknya kalau Pamul itu tahu lah gitu ya. Aku sangat mudah untuk ya udahlah nyerah gitu, bukan nyerah yang udah gitu, tapi kalau orang udah bilang nggak bisa ya udah gitu. Aku akan stop dan itu akan terus berjalan karena memang aku tuh hidupnya terlalu enak pada masa lalu. Kenapa? Karena kalau aku mau apa, ada yang nyediain gitu. Kayak misalnya, aku ada masalah nih. Aku tinggal kontak pendeta A, dan pendeta A kasih solusi tanpa aku berargumentasi, aku ikutin dia punya solusi, udah selesai persoalannya. Dan ketika COVID ini ada gitu ya, aku dipaksa untuk sendiri kan, gitu. Aku dipaksa untuk sendiri, bukan berarti mereka meninggalkan, tapi secara fisik tidak ada. Sementara bahasa kasihku, teman-teman, itu adalah quality time dan physical touch. Ketika physical touch-nya lepas, berarti kan aku harus mikir gimana solve the problem sendiri gitu. Kalaupun aku minta misalnya Pamul atau Om Daud gitu ya, Pak Daud Solihin, itu cuma virtual teman-teman, jadi nggak mungkin tangan mereka yang aku pegang. Kalau selama ini sebelum COVID, Selin freeze. Kak Selin. Iya, kayak You keputus. have problem with your selesai gitu. network. Tapi lebih jauh, mikir lebih jauh gimana untuk menyelesaikan itu semua, dan ya itu terlatih dengan setahun lebih ini sih gitu, Pak. Ya. Gitu. Nah itu kalau Jadi, melihat opportunity jadi begitu kan ya. Kalau kemudian kita berharap sama physical touch gitu, terus gimana nih? Ada. jadi melemahkan ini ya betul. Dan aku dikasih cerita begini sama Ko Andi Agus. Dia bilang dia baca buku sih, tapi aku lupa bukunya apa. Dia bilang ada 2 anak, yang satu dua-duanya dikasih hadiah besar. Terus dibuka sama anak itu, yang satu dapat isinya mobil keren, yang satu ternyata kotoran, gitu, kotoran kuda. Nah, terus yang anak yang dapat kotoran kuda ini malah mikirnya bahwa kalau ada kotoran kuda sebesar ini, berarti kudanya lebih besar daripada itu. Jadi dia nggak pikirin kotoran kudanya. Dan ketika aku dengar cerita Ko Agus di situ, Ko Andi Agus bilang begitu, dan aku berpikir, oh iya, berarti aku harus lebih melihat what's next daripada
meratapi yang sekarang gitu. Dan makanya aku menjalani tahun ini dengan enjoy meskipun ya di rumah-rumah aja, dan orang juga kalau telepon Selin gitu bilang, kenapa sih kamu bisa enjoy? Kamu udah berapa hari di rumah? Ya hitung aja dari bulan Maret sampai sekarang berapa bulan, aku bilang gitu. Dan aku cuma keluar tuh kalau diizinkan ibadah onsite gitu ya Pak ya. Kalau enggak ya aku kemana gitu. Kan sementara onsite-nya juga buka tutup di Bandung, tergantung kondisi keadaan gitu. Kalau misalnya nggak ada ya Zoom aja. Terus kamu kenapa nggak stres? Aku bilang, kalau aku punya cerita gitu ya, aku bilang ya stresnya udah lewat. Di 100 hari pertama itu aku nangis gitu. Dan ya 100 hari pertama tuh aku banting barang, aku nangis, aku rusakin banyak barang di kamarku ini, aku banyakin rusak barang. Tapi setelah itu malah Pak Daud yang bilang, nggak apa-apa, 100 hari itu memang harus dilewatin dulu, karena kamu tuh orangnya selama ini di luar terus. Ketika 100 hari di rumah ya pasti stres lah gitu. Dan ketika kamu stres jadi kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi setelah itu kan kamu tahu kamu harus melakukan apa. Jadi itu yang membuat aku juga tahun ini nggak bikin resolusi apapun, tapi mencoba menjalani dan menikmati apa yang bisa dinikmati gitu sih. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, udah berapa hari sih di rumah? 300 hari gitu. Iya, kira-kira segitulah. Aku aja udah lupa berapa hari, pokoknya dinikmati aja. Oke, thank you. Oke. Sama-sama. Selin. Ya, tapi sama sih. Kayak 2021, aku pun juga nggak ada resolusi. Ya, Gimana betul. banget gitu. Cuman ada, ya dengan penuh pengharapan bahwa pengennya 2021 lebih baik dalam segala hal. Ya, kita doakan ya teman-teman. Kita baru 2 minggu menjalani Januari. Semangat terus. Oke, ada lagi, ini udah mau jam 10. Omol sama Tante Nancy. Tante Novi, sorry. Nggak apa-apa. Oh yaudah, satu lagi. Apa Om? Oh tadi siapa? Oh, siapa tuh Tante Nancy? Ini tadi aku tuh mamanya Andrew kali ya, Tante Nancy, bukan? Oma Nancy yang ada. Oh iya bener, Oma Nancy. Tadi itu paling Om. Oke. Apa namanya, menanggapi yang ketika melihat, oh mungkin apa ya, mungkin pergumulan yang saat ini aku jalani itu mempersiapkan aku untuk pergumulan yang lebih besar gitu. Mungkin ini kayak latihan kecil, sampai kadang-kadang kalau aku lagi sendirian dan aku mikirin hal itu, aku ketawa sendiri Om. Aku kayak mikir, apa gue gila? Jangan-jangan, maksudnya kok jadi gak menantang sih, tapi kayak berpikir, ya udah ini pasti selalu ada jalan yang Tuhan kasih di setiap perjalanan ini gitu loh. Walaupun kelihatannya sulit dan apa ya, mau dilewati aja kok kayaknya ada lagi gitu sih Om. Paling kadang menguatkan diri sendiri dan apa ya, dan melihat ya pasti ada apa ya, ada hal indah lah di depannya, walaupun aku sampai nggak tahu ujungnya di mana, tapi aku yakin ini buat tujuan yang baik gitu. Iya. Ya sih Om. Kan orang selalu mengatakan begini ya, yesterday is the past, tomorrow is apa? Misteri. Bukan misteri. Nah, karena dia misteri, maka kita memang mesti melihatnya sebagai peluang gitu. Sebab misteri itu tidak bisa kita prediksi. Direncanakan pun bisa melesetkan, gitu. Ya itu sebabnya Betul. Alkitab kita mengatakan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Betul, karena hanya Tuhan yang mempersiapkannya. Jadi ada sebuah cerita seorang yang sudah mengatur sedemikian rupa gitu ya. Dia akan duduk di sebelah sini dan sebagainya. Pada saat orang itu persiapan begitu ya, ternyata kursi tempat dia siapkan untuk dia duduk gitu, ketiban ini atap dari atasnya ambruk, bruak gitu. Pertemuan itu batal. Padahal dia sudah setting sedemikian rupa, dia yakin semua akan berjalan. Batal.
Misteri. Nah, kalau misteri, kemudian besok itu atau masa depan itu kita kita ya sudahlah toh, whatever will be itu kita jadi terlalu cuek. Maka ada sebuah filosofi Jepang. Orang Jepang itu punya filosofi yang menarik. Ini Om juga sudah pernah sampaikan. Dia bilang begini, nggak apa-apa kita punya mimpi, tapi harus dikerjakan. Sebab vision without work is a daydream. Jadi mimpi di siang bolong itu sebenarnya kebohongan, itu nonsense, omong kosong gitu ya. Tapi dia bilang, work without vision is a nightmare. Jadi kalau orang melakukan sesuatu tanpa sebuah perencanaan yang baik, itu mimpi buruk. Sebab dia kemudian mengerjakan sesuatu yang useless bisa jadi, gitu. Sayang sekali energinya. Kenapa tidak digunakan untuk sesuatu yang lebih baik terencana? Nah, merencanakan itu baik, punya perencanaan itu baik, tapi juga menyiapkan bahwa ada misteri-misteri yang mungkin terjadi menjadi peluang untuk kita di tengah-tengah situasi itu kemudian berubah drastis. Wah, itu menarik sekali. Nah, kalau itu kemudian dijadikan sebuah spirit untuk kita jalani, besok itu selalu punya pengharapan baru. Karena buat saya itu peluang gitu. Itu jadi indah buat kita. Oke. Bener Om, thank you, betul. Saya tak. Oke, sudah. Oke, thank you Omo dan Agnes. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Enggak? Diskusi bareng. Mungkin buat Omul dan Tante Novi nih, ada nggak kayak mungkin kata-kata terakhir atau closing statement buat kita semua sebelum kita tutup dalam doa nih Om, Tante. Kalau untuk Om New Year, New Spirit ini. Kalau Om sih mau mengatakan gini, jangan pernah terpuruk oleh sesuatu yang berat di masa lalu. Tapi sekaligus juga jangan merasa berat untuk menghadapi sesuatu di masa depan. Oke. Siap. Nggak tahu Tante Novi. Kalau Tante Novi, gimana? Mau menambahkan nggak Mirip Tante? sih, jadi tetap semangat ya menjalani hari-hari kita ke depan. Memang tidak ada sesuatu yang dijanjikan lebih baik, kita tidak tahu, tetapi kita tetap semangat ya. Kenapa? Karena ya kita punya Tuhan gitu. Jadi supaya apa ya, ketika kita menjalani, kita kan nggak tahu nih ke depannya ini ada apa. Sekarang kita sih bisa mengira-ngira gitu, wah situasinya akan begini dan sebagainya. Yeah. Tapi menurut saya daripada waktu kita habiskan, aduh nanti besok bagaimana ya, berikutnya bagaimana, vaksin sudah selesai terus bagaimana. Kita kan jadi jadi stres sendiri mikirin itu semuanya. Jadi menurut saya ya udah kita jalani. Kalau sekarang misalnya termasuk kami sendiri merasa kalau kita harus berdampingan dengan yang namanya COVID-19, ya udah kita jalani aja gitu loh. Tapi tetap kita punya dengan keyakinan bahwa ya kita ini orang beriman gitu. Jadi COVID mungkin bisa membunuh seseorang, tetapi dia tidak bisa membunuh iman kita gitu. Itu aja gitu kan. Jadi kita jangan takut gitu loh. Bukan berarti kita jadi tidak waspada gitu kan ya. Tapi justru kita mau mengatakan bahwa COVID tidak membuat iman kita menjadi lemah, tetapi justru COVID itu akan membuat iman kita menjadi semakin kuat. Karena kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi semangat teman-teman menjalani besok dan seterusnya, gitu kan? Kita punya pola hidup yang baru, tapi justru kita merasa bahwa oke, saya siap untuk menghadapi esok dan seterusnya. Kalau harus pola hidup saya berubah, ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting iman kita nggak berubah, gitu aja, gitu kan ya? Iya. Iya, oke. Setuju, Tante. Thank you, Tante Om. Oke, mungkin kita bisa tutup dalam doa ya Om sekarang. Oke. Siapa yang berdoa? Kamu berdoa?
Omul atau Tante Novi. Yuk kita berdoa yuk. Yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Kami belajar dari masa lalu berat, tetapi justru kami dilatih untuk punya percaya diri. Dan kami ingin menghadapi masa depan tanpa ketakutan menghadapi situasi yang berat. Sebab kami percaya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih untuk berbagai hal. Kami berdoa untuk teman-teman kami, rekan dan sahabat yang bergumul karena kondisi yang dihadapi terkait dengan COVID yang sedang dijalani. Tapi kami percaya Tuhanlah Sang Pemimpin yang akan terus menolong kami menghadapi segalanya di dalam anugerah Tuhan. Kami sambut malam ini, kami akan beristirahat. Tuhan memimpin dan menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.